Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Dwi Resuti dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama itu kelompok kami ada Hanjar Gunawan, saya sendiri Indah Dwi Resuti. Yang ketiga itu ada Topas Rindiani, yang keempat itu ada Siti Triwayuni, yang kelima itu ada Dera Fatmawati, yang keenam itu ada Ilham Ihsan Jelani. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorer, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Subjek pajak pasal 21 itu ada pegawai dan mantan pegawai. Yang kedua itu ada bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa. Yang ketiga itu ada penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, termasuk ahli warisnya. Yang keempat itu ada anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dan pada perusahaan yang sama. Yang bukan subjek pajak penghasilan pasal 21 itu yang pertama ada kantor perwakilan negara asing, yang kedua ada pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang ketiga itu organisasi-organisasi internasional dengan syarat. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Yang kedua, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya, presentasi kami akan dibacakan oleh saudari Topas Rindiani. Baik, saya Topas Rindiani ingin menjelaskan mengenai pajak penghasilan 26. Pajak penghasilan 26 menurut Undang-Undang 36 tahun 2008 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Banyak pebisnis digital yang tidak ingin terpaut dengan pajak dengan alasan tidak termasuk bentuk usaha tetap atau BUT, serta tidak memiliki kantor di Indonesia. Padahal PPh pasal 26 ini sudah mengatur semuanya. Bahkan ketentuan yang diaturnya ini mengatur transaksi wajib pajak dalam atau luar negeri. Yang termasuk subjek PPh pasal 26 yaitu dia ada yang pertama pengoperasian usaha Indonesia. Yang kedua, memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang bukan termasuk subjek PPh pasal 26, yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, orang yang diperbantukan yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar pekerjaannya. Yang ketiga, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut yang bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk peroleh penghasilan dari Indonesia. Objek PPh pasal 26 ini diantaranya yaitu yang pertama bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan. Yang kedua royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ketiga dividen. Yang keempat imbalan dan penghargaan. Yang kelima imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Yang keenam ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh ada premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya.
Ada beberapa objek yang tidak kena pemotongan PPh 26. Yang pertama itu dia ada penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dan hak operasional. Yang ketiga dia ada sisa hasil usaha dan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Dan selanjutnya untuk objek yang termasuk PPh pasal 21 itu dia yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, dia ada imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Dan yang bukan termasuk objek pajak dalam PPh pasal 21 itu dia ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, ada penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Untuk dasar pengenaan pajak sendiri, itu dasar pengenaan pajak adalah dasar pengenaan yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Contohnya itu penghasilan PKP yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Untuk PPh 21 ini dasar pengenaannya juga ada jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas. Untuk perhitungan pajak PPh 21 sendiri, untuk PPh 21 ini dia hitungannya yaitu tarif dikali dasar pengenaan pajak. Sebelum masuk ke dalam perhitungannya, kita harus mengetahui dulu tarif berikut yang ikut PPh pasal 21. Dia ada yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu pajak progresif. Semakin besar penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang dikenakan. Contohnya, saya akan memberikan bukan contohnya sih, ini dia untuk tarif pajaknya. Lapisan penghasilan kena pajaknya itu untuk penghasilan yang dari Rp0 sampai dengan Rp50 juta itu tarif pajaknya 5%. Di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta ada tarif pajaknya 15%. Yang ketiga, di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta itu tarif pajaknya 25%. Yang keempat, terakhir, di atas Rp500 juta tarif pajaknya kena 30%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu silakan Bang Anjar. Ya, baik, sekarang masuk pada pembahasan study case. Di sini diketahui bahwa Nazril Irham adalah seorang direktur operasional PT Nusantara Abdijaya dengan status belum menikah, tidak ada tanggungan, memiliki NPWP. Sebagai dirut operasional, dia mendapatkan gaji pokok sebulan sebesar Rp22 juta dengan tunjangan sebesar Rp2 juta. Untuk premi JKK-nya dia mendapat sebesar 2%, JKM sebesar 3% dari gaji pokok. Oke, masuk untuk study case, yakni diketahui bahwa Nazril Irham adalah seorang direktur operasional PT Nusantara Abdijaya dengan status belum menikah dan tidak ada tanggungan. Yang bersangkutan memiliki NPWP, memiliki gaji pokok sebesar Rp22 juta per bulan serta tunjangan Rp2 juta dengan mendapatkan
Lanjut, untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yakni pegawai yang contohnya adalah Nur Cahyo bekerja selama 12 hari, upah per harinya Rp450.000, belum menikah dan mempunyai NPWP. Jadi penyelesaiannya adalah upah kumulatif, yakni Rp450.000 dikali 12 hari kerja sama dengan Rp5.400.000. Kemudian PPh 21-nya adalah 5% dikali upah dikurang PTKP dibagi 360 seperti yang tertera di samping, sehingga ditemukan atau diketahui bahwa PPh 21 per harinya adalah Rp15.000. Kemudian PPh per harinya dikalikan dengan masa kerjanya atau hari kerjanya selama 12 hari. Jadi PPh dalam sebulannya atau dalam satu periodik dia bekerja adalah sebesar Rp180.000. Yang terakhir adalah perhitungan pasal 26. Untuk sampelnya atau contohnya tergambar di samping, yakni Robert adalah seorang warga negara asing asal Kanada. Ia memiliki saham di Indonesia sebesar 30%. Tahun 2020 Robert itu menjual sahamnya senilai 20 miliar kepada Charles yang merupakan warga negara Inggris. Jadi diasumsikan ini case-nya adalah 3 negara, yaitu Indonesia, Kanada, dan Inggris. Maka rumusnya adalah PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali tarif PPh pasal 26, yakni sebesar 25%. Jadi penghitungannya adalah perkiraan penghasilan neto PPh 26 itu dikali 20 miliar. Jadi 20 miliar dikali 25% itu dapat diketahui sebesar 5 miliar. Nah, 5 miliarnya dikalikan dengan tarif PPh pasal 26 sebesar dikali 20%. Seperti itu. Nanti dapat diketahui hitung-hitungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.